ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يرفعillahu الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة. Amma ba'du, saudara-saudara sekalian, mungkin untuk judulnya tidak sesuai dengan apa yang disampaikan oleh pembawa acara ya, karena saya sudah tua untuk bicara tentang cinta. Ya surat cinta, ya. Tapi secara substansi, insya Allah mudah-mudahan bisa memenuhi apa yang diinginkan oleh panitia tentang ya tadi surat cinta untuk penuntut ilmu gitu ya Mas ya. Substansinya adalah bahwa memang kita sebagai muslim diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya, bahkan penuntut ilmu adalah merupakan satu golongan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya. Bahkan para malaikat pun selalu mendoakan bagi manusia ya, orang-orang yang senantiasa untuk menuntut ilmu. Bahkan dikatakan binatang-binatang pun akan mendoakan kita gitu, yang menuntut ilmu ya, khususnya Anda sebagai mahasiswa ya, yang kewajiban utamanya adalah menuntut ilmu. Nah ini, namun sebelum ke materi, mungkin ini sekedar sebagai pendahuluan saja ya. Bagaimana negara tetangga kita yang dekat ya, yang termasuk bagian dari negara Asia Tenggara ya, Singapura, dia sudah punya visi ID sampai 2015 visi ID-nya. Nah kita lihat coba seperti apa visi ID dari Singapura, dan apakah Indonesia sudah punya visi itu juga begitu ya. Ini saya nggak ada soundnya jadi nggak bisa ditampilkan suaranya. Kondisi mematikan, menyalakan lampu cukup dengan mengatakan switch off, switch on, tidak perlu cari saklar gitu. Dan ini video ini resmi dikeluarkan oleh otoritas pemerintah Singapura. Mungkin kalau di Indonesia Menko Infonya gitu. Ini kalau orang IT mungkin nggak paham gitu. Iya. Ada yang dari teknik informatika? Ada? Banyak? Mungkin sangat menarik ini ya. Ini mungkin sekarang yang dikembangkan yang namanya tablet mungkin ya sekarang ini. Jadi supir taksi pun membawa kayak semacam tablet itu. Kacamata bisa dijadikan alat komunikasi juga ya. Jadi ini hati-hati ya pakai kacamata ini, mungkin mata-mata begitu. Jalan bicara sendiri dengan kacamatanya begitu. Dan dia bisa pesan ya, pesan tiket untuk pesawat terbang dengan kacamatanya itu.
Itu yang dikembangkan oleh Singapura, ya dinamakan program MISTI itu ya. Gak tahu kalau di sini apa begitu. Provider ya. Ini siswanya dia belajar mandiri, ketika mendapatkan subjek kemudian langsung menanyakan ke gurunya itu profesor, guru besar. Jadi kalau di negara-negara maju, ya, guru-guru TK itu ya guru-guru besar, bahkan dokter gitu minimal. Iya. Ngopi cuma mindah aja, gitu. Mungkin sekarang pakai apa itu yang kecil itu? Flash disk. Bukan flash disk, untuk mindah data dari apa? Handphone ke handphone, pakai apa? Memory card. Ya, Bluetooth begitu ya. Tapi kalau Bluetooth kan lama biasanya, mengkonekkan dulu, kalau ini enggak langsung set gitu. Nah ini dia sedang mencari hadiah untuk ibunya, ya, berupa lipstik. Untuk mencocokkan lipstik dengan bibir ibunya itu nggak perlu dibawa ibunya, ya, ditunda. Cukup dibawa dia membawa potret ibunya, kemudian nanti bibirnya dicocokkan dengan lipstiknya. Ini kecanggihan teknologi sudah sampai seperti itu. Ya. Dan itu untuk pembayaran, paymentnya itu cukup pakai tangan, telapak tangan. Sehingga nanti merampok di Singapura tahun 2015 mungkin tidak merampok kartu kredit ataupun duit, tapi yang dirampok tangannya. Jadi. Jadi pembayarannya dengan cukup menggunakan telapak tangannya itu. Dan kalau sekarang apa? Pakai jempol ya di Indonesia itu. Iya. Ini program yang dikembangkan kan mesti itu tadi. Ini tadi hasil observasi ke kebun binatang bisa dibawa ke rumah dengan tadi menggunakan mikro SD-nya itu. Ya. Baik, ini tadi saya katakan resmi ya. Di sini tercantum ini IDA, ya, Infocom Development Authority of Singapura, ya, Singapura. Artinya ini nama resmi. Jadi mungkin ini Menko Infonya Singapura. Ya. Baik, ini tetangga kita yang notabene mereka ya mayoritas bukan Muslim, ya. Tetapi mereka sangat intens, ya. Sangat peduli terhadap pengembangan ilmu pengetahuan, dalam hal ini adalah teknologi informasinya. Padahal kita sebagai muslim seharusnya ya, bukan kelompok ataupun kaum yang kemudian hanya mengekor dengan kelompok atau bangsa yang lain. Karena apa? Kita sebagai muslim itu memiliki spirit yang luar biasa yang Allah berikan kepada kita, dan motivasi yang kuat yang Rasulullah SAW perintahkan pada kita untuk apa? Menguasai, menuntut dan menguasai serta mengembangkan ilmu pengetahuan. Tetapi kenyataannya, kalau kita coba kalkulasi, ya, negara-negara yang mayoritas Muslim rata-rata mereka ilmu pengetahuannya sangat terbelakang. Indeks pendidikannya juga sangat rendah. Ya, kalau sosial jauh Indonesia misalnya, Human Development Index-nya, ya, HDI-nya, yang diantaranya adalah kualitas pendidikannya itu masih sangat jauh dari Singapura, Malaysia, Thailand, Filipina, bahkan dengan Vietnam kita sudah kalah. Ya. Padahal kita Muslim mayoritas. Nah, mengapa gitu? Ada apa? Ya. Sehingga kemudian
seringkali juga orang-orang Eropa ketika memandang orang Islam, ya khususnya Islam di Indonesia, mereka melihat sebelah mata. Karena ketika melihat orang Islam di Indonesia, ya identik dengan orang yang miskin, orang yang bodoh, hidup di pinggiran bantaran sungai, begitu. Ya. Walaupun ini tidak bisa digeneralisir, ya. Karena tidak kemudian melihat orang Islam yang hidup di daerah segitiga emas di Jakarta, begitu. Ya. Tetapi kenyataannya begitu. Ya. Pakistan misalnya, yang mayoritas Muslim. Ya. Kemudian negara-negara Afrika yang juga diantaranya beberapa mayoritas Muslim, mereka sangat terbelakang. Padahal lagi saya katakan bahwa di dalam Islam, spirit Islam dalam penguasaan dan pengembangan kita itu luar biasa. Quran Quran itu banyak sekali ayat-ayat bicara tentang bagaimana kita diperintahkan untuk menguasai teks. Ya. Hadis juga banyak sekali. Ya. Ini misalnya diantaranya ayat, ya 5 ayat yang pertama yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad bicara tentang teks. Ya. Bicara tentang teks, ilmu pengetahuan. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, itu jelas sekali. Ya. Di mana Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Nabi Muhammad supaya membaca. Padahal Nabi Muhammad tidak bisa membaca. Ini kan mungkin kalau kita pahami secara rasional, nggak rasional seorang yang tidak bisa membaca diperintahkan untuk membaca. Tetapi hikmah di balik itu adalah bahwa Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita supaya apa? Menguasai ilmu pengetahuan. Karena dengan ilmu pengetahuan itulah yang akan membentuk atau mengembangkan yang namanya peradaban. Peradaban. Nah, ini. Kemudian yang kedua, surat Al-Mujadalah ayat 11. Ini jelas sekali bahwa Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat derajat orang-orang yang berilmu melebihi orang-orang yang tidak berilmu, dan derajatnya sama seperti orang-orang yang beriman. Yarfa'illahu alladziina aamanu minkum walladziina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Ya. Ini jelas sekali. Kemudian ayat yang lain, ya dalam surat Az-Zumar ayat 9. Qul hal yastawil ladzina ya'maluna wal ladzina la ya'lamun innama yatadzakkaru ulul albab. Ditutup dengan kata-kata sesungguhnya orang yang berakal yang dapat menerima pelajaran. Padahal kita semua sudah diberikan potensi oleh Allah Subhanahu wa taala berupa akal. Nah, kalau kemudian tidak difungsikan dengan baik, berarti kita termasuk orang-orang yang tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini. Ya. Dan dijelaskan pada kalimat pertama, hal yastawil ladzi qul hal yastawi. Katakan apakah sama antara alladzina ya'lamuna, orang-orang yang mengetahui, walladzina la ya'lamun, dengan orang-orang yang tidak mengetahui. Jelas beda. Jelas beda. Nah, disinilah kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan spirit kepada kita supaya apa? Menjadi orang-orang yang tahu, orang-orang yang paham, orang-orang yang memiliki ilmu pengetahuan. Ya. Dan ini sudah dicontohkan oleh para generasi salaf. Ya. Di mana pada abad-abad pertengahan, ya, hampir 7 bahkan ada yang mengatakan 10 abad, umat Islam mampu menjadi mercusuar peradaban dunia. Ketika peradaban yang lain mengalami keterperosokan, ya, mengalami kemunduran yang luar biasa, bahkan dalam kehidupan, ya, peradaban manusia tidak lagi menjadi manusia karena perilakunya seperti binatang. Ya, kehidupan di negara-negara Eropa Barat, ya, di Romawi, di Yunani, ya, belum di daerah dataran Asia seperti di India, yang dimana mereka manusia malah menyembah binatang, manusia menyembah matahari dan sebagainya. Tetapi ketika Rasulullah SAW datang, ya, mencerahkan umat manusia di Jazirah Arab, mulai dari itulah kemudian Islam menjadi menara, ya, yang menyinari seluruh peradaban, seluruh alam. Ini buktinya, banyak ulama-ulama kita, ilmuwan kita yang kemudian menjadi panutan. Walaupun kita jarang sekali mendengar nama-nama mereka di dalam teks-teks kita yang sedang kita pelajari sekarang ini. Ya, yang kita kenal Galileo Galilei mungkin kalau dalam ilmu apa? Fisika, ya? Ya. Atau Copernicus, Newton, ya, itu yang kita kenal.
Padahal mereka itu tadinya belajar kepada ulama-ulama kita. Ya, ini. Berikut ini 7 ilmuwan Islam paling berpengaruh versi Al-Islam. Ilmuwan Islam paling berpengaruh yang pertama adalah Al-Khawarizmi, seorang ahli matematika, astrologi, dan geografi yang berasal dari Persia. Hampir sepanjang hidupnya, ia bekerja sebagai dosen. Saya pernah membaca satu buku tentang sejarah ditemukannya water closet. Maaf, ini lagi makan jadi nggak usah terpengaruh dengan kata-kata water closet. Dudukan untuk apa? Buang hajat itu. Itu ternyata yang menemukan bukan orang Eropa, tapi orang Cina. Makanya kenapa Nabi atau dalam satu riwayat, ya walaupun ada yang mengatakan ini bukan apa hadis ya, beliau menyampaikan utlubul ilma walau bisin begitu. Belajar walaupun itu di Cina. Karena pada waktu itu memang Cina memiliki peradaban yang cukup tinggi dalam masalah iptek. Ya. Nah pada saat yang sama di Eropa, ya, tradisi buang hajat orang-orang Eropa itu sangat-sangat jorok. Ya. Maaf sekali lagi. Mereka itu ketika buang hajat, ya, tidak punya tempat kamar mandi sendiri ataupun WC sendiri tidak, tetapi kemudian mereka buang di dalam rumah, ya, dikumpulkan dalam satu tempat kemudian dilempar lewat jendela ke jalan. Ya itu sejarah. Ya, kegelapan Eropa pada waktu itu seperti itu. Tetapi ketika mereka kemudian belajar, ya, menuntut ilmu ke dunia Islam lewat Spanyol, ketika pada waktu itu Spanyol menjadi pusat pemerintahan dinasti Umayyah, ya, dan Abbasiyah, mereka banyak belajar. Setelah mereka mendapatkan kemudian alih teknologi, alih ilmu pengetahuan dibawa ke Eropa. Cuma sayangnya ketika mereka mengembangkan, kemudian banyak ilmuwan-ilmuwan Barat yang tidak secara jujur mengakui bahwa mereka belajar kepada Islam. Hanya sedikit orang yang kemudian mengakui. Misalnya Philip Kahiki pernah mengatakan, kurang lebih begini: seandainya Muhammad tidak pernah lahir, maka Eropa tidak akan pernah bersinar sekarang ini. Dia bilang macam itu. Ya. Atau ada lagi seorang filosof Eropa, saya lupa namanya, ya. Dia mengatakan begini: seandainya Islam tidak pernah lahir, maka Barat pun tidak akan pernah lahir. Gitu. Itu orang-orang yang sangat secara jujur mengakui kontribusi Islam dalam pengembangan iptek untuk membangun peradaban Barat. Ya. Nah, ini banyak lah, tapi karena waktunya cuma dibatasi, jadi saya batasi juga ini tampilan ini. Nanti bisa Anda cari aja lah di YouTube, banyak ini. Ya, di YouTube banyak. Ya. Baik, secara etimologi ilmu itu apa? Ya, ilmu ya ini dari bahasa Arab. Dari bahasa Arab, dari kata alama, ya. Alima ya'lamu ilman. Ya. Ini secara etimologi artinya mengetahui. Ya. Lawan katanya adalah al-jahl. Tidak tahu, sehingga kemudian ketika ada seseorang mengatakan alim itu asyai, berarti saya mengetahui sesuatu, ya. Jadi ilmu itu artinya mengetahui, menguasai, ya. Al-fahmu, memahami, ya, itu ilmu, ya, secara bahasa. Sedangkan secara terminologi ini saya ambil dari dua sisi, ya, dari sisi Eropa, pendapat dari tokoh Barat, dan yang kedua nanti dari tokoh Muslim, ya. Dan ini memiliki perbedaan yang sangat luar biasa ketika mendefinisikan tentang ilmu. Kalau Barat, ilmu itu hanya dipandang sebagai sebuah pengetahuan secara materialisme, gitu. Sehingga sesuatu yang imaterial menurut orang-orang Barat itu bukan ilmu. Sehingga misalnya pengetahuan kita tentang Tuhan, pengetahuan kita tentang yang gaib, itu bukan dianggap sebagai ilmu pengetahuan. Kenapa? Menurut mereka ilmu pengetahuan itu yaitu pengetahuan tentang gejala alam yang diperoleh melalui proses yang disebut metode ilmiah atau scientific method. Ya mungkin sekarang yang sedang dipelajari Anda semua. Ketika membuat penelitian harus ada latar belakang dulu, rumusan masalah, metode penelitiannya, kan itu. Ya, kesimpulan dan sebagainya itu scientific method itu. Ya.
Dan ukurannya adalah, atau standar ilmu itu adalah sesuatu yang bisa dicandra dengan panca indera. Itu yang dikembangkan oleh Barat. Makanya tadi saya katakan sesuatu yang kemudian tidak bisa diindra itu bukan termasuk ilmu pengetahuan. Karena mereka ketika mengembangkan ilmu di Eropa, di Barat, itu dengan pendekatan positivistik atau positivisme. Apa itu positivisme? Ya, paham tentang mengukur sesuatu dari sisi materialisme saja, materialnya saja. Ya, sehingga kemudian itu melahirkan paham materialisme, paham realisme, paham kemudian juga melahirkan paham ateisme dan sebagainya. Itu awalnya dari positivistik. Dan pendidikan kita ya di Indonesia itu juga sangat terpengaruh dengan positivistik itu. Sehingga untuk menilai kelulusan seseorang ketika di SD, SMP, SMA dengan mengikuti ujian nasional ataupun ujian sekolah. Yang diuji apa? Ya, matematika, bahasa Indonesia, bahasa Inggris. Ini karena pengaruh positivistik. Dan mengukur seseorang itu lulus atau tidak lulus dengan angka. 7, 8, 9 dia lulus. Padahal belum tentu dia sholatnya rajin, belum tentu puasanya rajin, belum tentu akhlaknya baik. Karena apa? Ketika mendapatkan pengumuman kelulusan, rame-rame bareng-bareng jalan-jalan sambil coret-coretan. Tidak dilihat dari moralitasnya. Ini karena pengaruh positif itu. Ya. Sehingga apa? Oke, secara ilmu pengetahuan dia berkembang luar biasa, tetapi sisi-sisi kemanusiaan, nilai-nilai kemanusiaan, ya, itu hancur lebur. Ya. Ini karena positivisme itu. Ya. Kemudian kalau menurut Islam bagaimana ilmu pengetahuan ini? Ya, saya ambil dari seorang ulama bernama Abu Bakar Jabir Al-Jazairi. Ya, beliau menyatakan bahwa al-ilmu sabilul khasyah, faman la ilma lahu billahi fala khasyah lahu, innama yakhshallah min ibadil ulama. Ya. Bahwa ilmu itu adalah jalan menuju rasa takut kepada Allah. Barang siapa yang tidak mengenal Allah, maka dia tidak mempunyai rasa takut padanya. Dan beliau kemudian mengutip salah satu ayat, innama yakhshallah min ibadil ulama, bahwa sesungguhnya yang takut kepada Allah di antara hamba-hambanya hanyalah para ulama. Artinya apa? Seseorang yang punya ilmu harusnya dia semakin takut kepada Allah, semakin dekat kepada Allah, bukan semakin sombong. Tetapi iptek yang dikembangkan oleh orang-orang Barat, bukannya dia semakin dekat kepada Allah, tetapi dia semakin jauh dan membenci pada Tuhan. Maka lahirlah yang tadi saya katakan ateisme itu. Pernah nonton film Titanic? Pernah nggak, Mbak? Itu hampir tiap tahun udah nyanyi kok. Biasanya pas bulan-bulan Februari itu, pas Valentine Day gitu. Wis, kok apa, Mbak? Ya, kadang-kadang pernah lihat begitu. Pernah lihat, terus terang. Nah, ada satu scan dalam film itu yang menurut saya sangat menarik. Yang sudah lihat, yang paling menarik apa dalam film itu, Mbak? Susunan kapal. Ya? Ya, ketika tunangannya siapa itu? Yang perempuan namanya Rose ya? Wah, hafal banget Bang Muhtar. Rose, tunangannya Rose siapa namanya, Mbak? Bukan Jack, kalau Jack kan ketemu di kapal tuh. Oh, malah hafal juga. Bukan, yang bangsawan itu, orang kaya itu. Ya, dia mungkin masih ragu, karena apa? Titanic itu kan baru jadi dan baru pertama kali berlayar. Kemudian bertanya kepada arsitek pembuat kapal tersebut. Ya, kalau dengan menggunakan kata-kata saya mungkin begini, Pak, kira-kira kapal ini bisa tenggelam nggak begitu? Bisa karam nggak? Maka dengan jumawannya arsitek itu mengatakan apa? Bahkan Tuhan pun tidak akan mampu menyelamatkan kapal ini. Dia bilang begitu. Ini hasil positivisme. Sampai kemudian Tuhan pun ya, dikalahkan oleh pengetahuan yang dia miliki. Ya. Tapi dalam Islam tidak. Orang yang berilmu ibarat seperti padi, dia semakin berisi semakin beruntung. Itu dalam Islam. Nah, makanya tidak ada ya ulama kita, ilmuwan kita yang mereka menguasai iptek dalam berbagai macam disiplin ilmu, ya, dalam ilmu matematika, kimia dan macam-macam begitu. Tapi mereka kemudian sombong kepada Allah, tidak. Kenapa? Mereka selain memahami tentang ilmu-ilmu dalam tanda kutip umum, mereka pun sangat-sangat menguasai ilmu-ilmu agama dalam tanda kutip.
Misalnya tadi Ibnu Sina, ya, beliau dikenal sebagai seorang pakar dalam bidang kesehatan, dokter. Bahkan usia 15 atau 17 tahun beliau menjadi dokter pribadinya khalifah. 17 tahun. Kalau sekarang untuk menjadi dokter luar biasa. Kita ya masih belajar abad tasawuf, Pak. Jadi alhamdulillah kalau masih mau belajar. Yang kedua saya ambil dari perkataannya Quraisy Shihab ya, di dalam tafsir Al-Misbah. Ya, ada hal positif yang bisa saya ambil dari tafsir Al-Misbah ini. Bahwa dia mengatakan hakikat ilmu itu bukanlah sekedar pengetahuan atau kepandaian yang dapat dipakai untuk memperoleh sesuatu. Artinya bahwa kita menuntut ilmu bukan hanya sekedar mencari ijazah. Setelah dapat ijazah kemudian mencari ijabsah. Ijabsah. Ya, setelah lulus mencari ma'isyah, setelah dapat ma'isyah kemudian dapat aisyah begitu. Iya. Jadi menuntut ilmu bukan itu, utamanya bukan itu. Ya. Menurut Quraisy Shihab, menuntut ilmu itu adalah ya, merupakan cahaya atau nur yang dapat menerangi jiwa untuk berbuat dan bertingkah laku yang baik. Artinya apa? Orang yang berpendidikan harusnya orang yang memiliki akhlakul karimah. Bukan kemudian dengan kepandaiannya, dengan ilmu yang dimiliki kemudian untuk ya mencari celah-celah hukum yang supaya dia bisa melanggarnya begitu. Sehingga gelarnya profesor doktor ya tetap korupsi misalnya. Ya kalau dosen mungkin korupsi waktu, datangnya telat begitu. Seringnya mahasiswa yang lebih telat. Ya pengalaman saya kan begitu ya. Berusaha tepat waktu, mahasiswanya saya udah masuk kelas masih kosong kelompok begitu. Seperti tadi di ruangan ini juga masih kosong kelompok. Di bawah, Ustaz. Di bawah. Oh di bawah. Ya, ya alhamdulillah ya, Pak. Sudah datang begitu tapi belum sampai di ruangan begitu ya. Nah, maka dari sini tidak terdapat perbedaan antara ilmu agama dengan ilmu umum. Dalam Islam tidak ada pembedaan, tidak ada dikotomi. Ya. Ilmu ya ilmu, semuanya berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Nah ini. Walaupun cara menyampaikan Allah kepada kita itu dengan menggunakan jalur yang berbeda. Ada yang jalur formal dan non formal. Kalau formal melalui Nabi dalam bentuk wahyu, ya kitab-kitab suci, dan itu menjadi kebenaran yang absolut, ya, yang tidak bisa diganggu gugat kebenarannya, dan itu menjadi pedoman hidup. Tetapi ada ilmu yang lain yang kemudian Allah Subhanahu wa taala berikan kepada seluruh manusia melalui apa? Fenomena alam semesta. Melalui fenomena ayat-ayat Allah. Ciptaan Allah termasuk kita manusia. Maka kemudian muncullah disiplin-disiplin ilmu. Nah, disiplin ilmu itu kebenarannya tidak absolut, tetapi relatif. Karena pada dalam ilmu ada yang namanya dialektika keilmuan. Ada tesis, antitesis, kemudian sintesis. Begitu. Tahu maksudnya? Ada teori, ketika muncul teori dalam ilmu pengetahuan akan melahirkan anti teori, itu pasti. Dari teori anti teori akan melahirkan sintesis teori itu, penggabungan dari teori itu. Maka dalam ilmu pengetahuan selalu berkembang, tidak pernah mandek kebenarannya itu. Misalnya dalam ilmu biologi kita dulu waktu SMA pernah belajar tentang teori tentang biogenesis, abiogenesis. Ya. Abiogenesis apa? Gimana, Mbak? Teori tentang kemudian kolam itu diisi air, tidak diberi ikan, tidak diberi apapun. Dalam waktu seminggu ternyata muncul ikan, muncul kodok gitu ya, anak kodok gitu, tumbuh-tumbuhan dan sebagainya. Nah ini yang kemudian dia mengatakan bahwa makhluk hidup itu ada dengan sendirinya, tidak ada yang menciptakan. Dan dia ketika makhluk itu mati ya mati. Itu tidak ada lagi kehidupan berikutnya. Ini yang melahirkan ateisme itu. Tetapi ini kemudian dibantah oleh Francesco Redi ketika dia melakukan penelitian bahwa ternyata makhluk hidup itu tidak muncul dengan sendirinya, tetapi dia melakukan reproduksi. Gitu. Ya. Tetapi kalau kemudian ditelusuri, kemudian makhluk hidup ini kemana? Ya kalau kita mengatakan ya Allah yang menciptakan begitu. Ya. Maka kemudian tadi tesis ada antitesisnya, ya. Abiogenesis muncul biogenesis, setelah itu kemudian muncul akan teori baru, gitu. Itu dalam ilmu pengetahuan sehingga kebenarannya itu relatif,
karena selalu berkembang. Misal dalam ilmu fisika atau astronomi, ya, dulu ada teori yang namanya geosentris gitu ya. Tetapi ketika kemudian ditemukan teropong, jadi ditemukan alat-alat untuk bisa langsung melihat benda-benda yang ada di di ruang angkasa, ternyata bukan bumi sebagai pusat tata surya, tetapi adalah matahari. Maka lahirlah teori namanya heliocentris. Nah, ini kan membantah teori yang pertama. Nah, ini kalau dalam ilmu pengetahuan seperti itu. Tetapi kalau dalam ilmu dalam bentuk kitab suci wahyu, memang kebenarannya absolut, tidak bisa berubah kapanpun, ya, dan dimanapun selalu sama. Nah, ini. Tapi pada hakikatnya dalam Islam tidak ada pengkotak-kotakan ilmu. Ini ilmu agama, ini ilmu umum, tidak ada. Ilmu fisika, ilmu matematika, ilmu komputer itu juga termasuk ilmu Allah Subhanahu wa taala. Tetapi itu kemudian dilahirkan dari melakukan pencanderaan terhadap fenomena alam semesta atau fenomena ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Misalnya dalam surat Al-Bayyinah, ya, Allah surat Al-Ghasyiyah. Ya, Allah itu memerintahkan kepada kita supaya apa? Melakukan observasi terhadap fenomena alam. Afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat, misalnya begitu. Ya. Afala yanzuruna, apakah kalian tidak mau memperhatikan bagaimana onta itu diciptakan? Nah, ini diminta untuk melakukan observasi penelitian. Wa ilas sama'i kaifa rufi'at, dan bagaimana langit itu ditinggikan. Wa ilal ardi kaifa sutihat, dan bumi itu dihamparkan. Penelitian dan sebagainya. Sehingga akan melahirkan disiplin ilmu, sehingga sekarang itu sangat spesifik ilmunya itu. Ya, misal dalam bidang kedokter, dalam bidang peternakan saja. Ada guru besar dalam bidang itik laki-laki atau jantan, dan kemudian guru besar dalam bidang itik perempuan. Jadi kalau guru besar ditanya, Pak, ini itik laki-laki atau perempuan? Waduh, kalau yang ini saya nggak tahu, gitu. Coba tanya kepada profesor yang itik laki-laki, karena betulan itu itiknya laki-laki, gitu. Jadi itik perempuan, kalau itik perempuan dia tahu. Ya. Ini karena saking spesifiknya seperti itu. Ya. Baik, berikutnya, ya, ini saya ambil dari tulisannya Khalili Hashim yang ditulis di Hidayatul-Hukam. Dia mengatakan bahwa sesungguhnya ukuran kesuksesan belajar bukanlah dipandang dari sisi kemampuan pelajar itu menghasilkan harta dan meraih kehormatan jabatan setelah ia lulus. Ijazah misalnya, gelar misalnya. Setelah lulus kemudian bekerja menjadi manajer, menjadi direktur, atau menjadi guru besar misalnya. Bukan itu saja nih untuk menuntut ilmu, bukan. Ya. Akan tetapi dikatakan sukses bila dia semakin sadar tanggung jawab dirinya kepada Allah dan takut kepadanya, khasyah. Sebab sumber ilmu hakikatnya satu, yaitu wahyu, sehingga ilmu adalah sarana untuk menuju kepadanya, untuk taqarrub ilallah. Itu ilmu. Sehingga tadi saya katakan, orang yang berilmu seharusnya bukan orang yang semakin sombong kepada Allah, tetapi dia semakin tunduk pada Allah Subhanahu wa taala. Cuma masalahnya kita tidak pernah, ya, dihadirkan, disinggung di dalam ruang-ruang kuliah, di dalam ruang-ruang sekolah, di sekolah dari tingkat TK, SD, SMP, SMA dengan seperti ini. Tidak pernah kita. Karena selama ini pendidikan kita tadi dipengaruhi dengan positivistik sekuler. Masalahnya itu. Sehingga ilmu ya ilmu, sains itu sains, begitu. Ilmu untuk ilmu, bukan sains untuk ibadah, bukan. Ya, sehingga kita dijauhkan dari Allah Subhanahu wa taala dengan ilmu.